Halo semuanya, kali ini gue masih bahas permutations and combinations, tapi yang ini yang part kedua. Oke, lanjut aja. Lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini kita punya 9 kartu. Terus buat poin yang pertama, itu kita disuruh ngurutin 9 angka itu. Terus yang A syaratnya semua bilangan genap harus jadi satu kelompok. Di sini kita punya 6 bilangan genap dan 3 bilangan ganjil. Karena yang genap harus jadi satu kelompok, jadi tulis aja kelompok even. Terus sisanya kan angka 1, 3, dan 3. Jadi totalnya ini ada 4 kelompok. Banyaknya cara ngurutin 4 kelompok itu kan 4 faktorial. Cuman, karena ada 2 angka 3, harus dibagi sama 2 faktorial. Terus di dalam kelompok even, ini ada 2, 2, 4, 6, 6, 6. Banyaknya, mereka ini kan juga bisa tukar-tukeran. Siapa tahu yang di belakang itu 2, terus yang di depan itu 6, dan sebagainya. Banyaknya cara ngurutin 6 angka itu kan 6 faktorial. Tapi karena ada 2 angka 2 harus dibagi sama 2 faktorial. Dan karena ada 3 angka 6 harus dibagi 3 faktorial. Nah, ini nilainya kalau dikaliin sama dengan 12 dikali 60 sama dengan 720. Terus buat yang B, itu syaratnya angka pertama sama terakhir itu harus ganjil. Berarti kan kemungkinannya depannya 1, belakangnya 3, depannya 3, belakangnya 1, atau depannya 3, belakangnya 3. Nah, misalnya kalau yang ini, berarti kan angka yang di tengahnya itu 2, 2, 3, 4, 6, 6. Ada 7 angka kan? 6. Nah, banyaknya cara ngurutin 7 angka itu ada 7 faktorial. Tapi karena ada 2 angka 2, harus dibagi 2 faktorial. Dan karena ada 3 angka 6, harus dibagi 3 faktorial. Nah, ini nilainya sama dengan 420. Dengan cara yang sama, yang ini juga ada 420 cara, yang ini juga 420 cara. Berarti, total semuanya itu ada 3 dikali 420, sama dengan 1260. Lanjut ke poin yang kedua. Jadi di sini kita disuruh milih 3 kartu dari 9 kartu yang kita punya. Nah, buat yang A, syaratnya itu nggak boleh ada digit yang berulang. Nah, di sini kita kan cuma punya 5 tipe digit kan. 1, 2, 3, 4, sama 6. Nah, kita disuruh pilih 3 dari 5 jenis. Berarti banyaknya cara milih ada 5C3. Terus, misalnya yang kepilih ini 1, 2, 3. Kan itu bisa diacak-acak urutannya. Jadi 2, 1, 3, 3, 1, 2, dan sebagainya. Banyaknya cara ngurutin 3 angka itu ada 3 faktorial, makanya dikaliin sama 3 faktorial. Nah, ini sebenarnya nilainya sama dengan 5P3, atau sama dengan 10 kali 6, sama dengan 60. Terus, buat yang B, tuh, dia pengennya angkanya berada di antara 200 dan 300. Berarti kan harus 200-an kan? Misalnya puluhannya itu M, dan satuannya itu N. Sekarang kita bagi kasus. Kasus yang pertama, M sama N-nya itu beda. Kan karena satu angka 2 udah dipakai, berarti kita masih punya digit 1, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 6. Cuman ada 5 jenis digit kan? 1, 2, 3, 4, 6. Terus kita mau pilih 2 digit dari 5 digit yang tersedia. Banyaknya cara pilih itu kan ada 5C2. Nah, tapi M sama N ini kan bisa tuker-tukeran. Banyaknya cara nuker M sama N itu ada 2 faktorial. Karena mereka cuma 2 angka. Nah, ini nilainya sama dengan 10 dikali 2. Sama dengan 20. Oh ya, sebenarnya ini nilainya sama dengan 5P2 ya. Terus, kasus yang kedua, itu kalau misalnya M sama dengan N. Berarti kan bilangan yang kita pilih ini minimal harus ada 2 kan stoknya. Terus kalau kita lihat di sini, karena udah ada satu angka 2 yang diambil, berarti angka yang minimal punya 2 kartu itu cuma angka 3 sama angka 6. Berarti cuma ada 2 options. Nah, kasus 1 sama kasus 2 kalau dijumlahin, itu totalnya ada 22 angka. Jadi jawabannya 22. Lanjut ke soal nomor 4. Jadi di sini ada 3 jenis
bicycles, mountain bicycles, racing, sama ordinary. Nah, buat yang poin pertama, kita itu mau pilih 6 sepeda, tapi dengan syarat yang mountain nggak boleh lebih dari 3, yang racing nggak boleh lebih dari 2, dan yang ordinary nggak boleh lebih dari 2. Berarti kita di sini harus bagi kasus. Kasus yang pertama, itu kalau misalnya kita mau ambil 3 mountain, 2 racing, dan 1 ordinary. Banyaknya cara pilih 3 mountain dari 7 mountain bicycles itu ada 7C3. Terus buat yang racing, pilih 2 dari 5. Berarti 5C2. Dan yang ordinary, pilih 1 dari 8. Berarti 8C1. Nah, ini nilainya sama dengan 35 dikali 10 dikali 8. Sama dengan 2800. Buat yang B, itu misalnya kita mau ambil 3 mountain, 1 racing, dan 2 ordinary. Nah, pilih 3 mountain dari 7 mountain itu 7C3. Pilih 1 racing dari 5, itu berarti 5C1. Dan buat yang ordinary, milih 2 dari 8, itu 8C2. Ini nilainya sama dengan 35 dikali 5 dikali 28. Sama dengan 4900. Terus yang terakhir, itu kalau misalnya kita mau pilih 2 mountain, 2 racing, dan 2 ordinary. Cara milih 2 mountain dari 7 mountain bicycles itu 7C2, yang racing 5C2, dan yang ordinary itu 8C2. Nah, ini nilainya sama dengan 21 dikali 10 dikali 28. Sama dengan 5880. Nah, 3 kasus ini kalau dijumlahin, nilainya sama dengan 13580. Jadi jawabannya segini. Terus buat yang poin kedua, kita punya 3 mountain bicycle, 1 racing, dan 2 ordinary. Terus ada 10 tempat kosong, tapi kita cuma punya 6 sepeda. Berarti kan ntar bakal ada 4 spaces. Terus di sini kita disuruh nyari banyaknya cara ngurutin dengan syarat semua yang mountain itu harus jadi satu kelompok. Ini misalnya kelompok mountain. Terus yang ordinary juga harus jadi satu kelompok. Terus spacesnya juga jadi satu kelompok. Sama ada 1 racing. Nah, berarti kan totalnya ada 4 kelompok ya. Kelompok M, O, S, sama R. Banyaknya cara ngurutin 4 kelompok itu 4 faktorial. Nah, di dalam yang mountain ini kan ada 3 sepeda. Misalnya M1, M2, M3. Mereka kan juga bisa tuker-tukeran kan. Siapa tahu yang paling kiri M3 dan sebagainya. Banyaknya cara ngurutin 3 sepeda itu ada 3 faktorial. Terus kalau yang ordinary, banyak cara ngurutinnya ada 2 faktorial. Kalau yang space itu nggak perlu diurutin, soalnya tempat kosong mau diurutin gimana pun, hasilnya juga tetap kosong. Kalau yang racing, sebenarnya banyak cara ngurutinnya 1 faktorial, tapi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Nah, ini nilainya sama dengan 24 dikali 6 dikali 2, sama dengan 288. Buat poin yang ketiga, yang ditanya itu gimana caranya ngatur supaya yang di pojok-pojok itu yang ordinary, terus di tengah-tengah ini sepeda semua, nggak boleh ada space. Berarti kan space cuma bisa di kiri atau kanannya ordinary kan. Misalnya yang di kiri itu ada X space, yang di kanan itu ada Y space. X tambah Y itu harus sama dengan 4. Berarti kan bisa jadi 0 tambah 4, 1 tambah 3, dan seterusnya sampai 4 tambah 0. Ini ada 5 cara. Terus buat ngatur yang ordinary, karena ada 2, berarti ada 2 faktorial. Nah, banyaknya pengaturan space-nya itu ada 5, berarti totalnya ini dikali lagi sama 5. Nah, ini nilainya sama dengan 2 kali 24 kali 5, sama dengan 240. Lanjut ke soal yang nomor 5. Jadi di sini kita punya kata aggregate. Terus yang pertama kita disuruh ngurutin ke 9 huruf dengan syarat huruf yang pertama itu huruf R. Berarti kan sisanya 8 huruf yang terdiri dari 2 huruf A, 3 huruf G, 1 huruf T, dan 2 huruf E. Banyaknya cara ngurutin 8 huruf itu kan 8 faktorial. Tapi karena ada 2 huruf A harus dibagi 2 faktorial, dan karena ada 3 huruf G harus dibagi 3 faktorial, terus karena ada 2 huruf E harus dibagi lagi sama 2 faktorial. Nah, ini nilainya sama dengan 1680. Terus
Buat yang poin kedua, kita disuruh nyusun ke 9 huruf dengan syarat G-nya itu harus jadi satu kelompok, terus A-nya jadi satu kelompok, E-nya juga jadi satu kelompok. Berarti kan sisanya cuma satu huruf R dan satu huruf T. Jadi ini totalnya ada 5 kelompok. Banyaknya cara ngurutin 5 kelompok itu ya 5 faktorial, atau sama dengan 120. Jadi jawabannya ini. Terus yang poin ketiga, itu kita disuruh ngurutin dengan syarat vokal sama konsonan harus selang-seling. Nah, di sini kita punya 4 huruf vokal, yang terdiri dari 2 huruf A dan 2 huruf E. Terus kita juga punya 5 konsonan, yang terdiri dari 3 huruf G, 1 huruf R, dan 1 huruf T. Biar selang-seling, berarti kan kemungkinannya cuma CV, 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 C. Nah, sekarang kita mau ngurutin yang vokal dulu. Karena ada 4 huruf, berarti banyaknya cara ngurutin 4 huruf itu 4 faktorial. Karena ada 2 huruf A, berarti harus dibagi 2 faktorial, dan karena ada 2 huruf E, harus dibagi 2 faktorial lagi. Nah, buat yang konsonan, karena ada 5 huruf, berarti banyaknya cara ngurutin ada 5 faktorial. Tapi karena ada 3 huruf G, jadi harus dibagi 3 faktorial. Nah, kedua nilai ini dikaliin, karena yang ngurutin yang konstan sama yang vokal itu independen. Kenapa independen? Soalnya, misalnya kalian ngurutin yang vokal, kan nggak ngaruh apa-apa nih ke yang konsonan. Makanya disebutnya independen. Jadi hasilnya dikaliin. Nah, ini nilainya sama dengan 6 dikali 20, sama dengan 120. Terus buat yang poin keempat, jadi di sini kita disuruh pilih 4 huruf dari 9 huruf yang tersedia. Tapi yang pertama syaratnya itu harus pas 2 huruf G, terus yang kedua syaratnya harus pas 3 huruf G. Nah, kita bagi kasus buat yang exactly 2 huruf G, jadi kan kita perlu 2 huruf lagi. Tapi kita nggak boleh ngambil huruf G ya, soalnya ntar itu masuk ke kasus yang ini. Berarti sekarang option kita tinggal 2 huruf A, 1 huruf R, 2 huruf E, dan 1 huruf T. Nah, kita bagi kasus dulu. Yang pertama, kita mau ngambil 2 huruf yang berbeda. Kan di sini kita punya 4 jenis huruf, terus kita mau ambil 2 yang berbeda. Berarti 4C2 sama dengan 6. Terus kasus yang kedua, kalau kita mau ambil 2 huruf yang sama, berarti kan minimal huruf ini ada 2 ya. Dan huruf yang minimal ada 2 itu cuma huruf A dan huruf E. Soalnya huruf R cuma ada 1, huruf T cuma ada 1 juga. Berarti cuma ada 2 options, A sama E. Nah, ini totalnya ada 8 cara. Terus yang B, itu kalau kita ngambil exactly 3 huruf G. Berarti kan kita cuma perlu 1 huruf lagi kan. Tadi kita punya sisanya itu 2A, 1R, 2E, sama 1T. Ini kan ada 4 jenis huruf. Terus kita mau pilih 1. Banyaknya cara pilih 1 huruf dari 4 yang tersedia itu kan 4C1 sama dengan 4. Nah, ini A sama B kalau di total jadinya 8 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi jawabannya 12. Lanjut ke soal nomor 6. Jadi di sini kita punya 7 dadu. Yang sisi-sisinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya gambarin dadunya gini. Titik-titik. Terus dia nanya berapa banyak konfigurasi sehingga jumlah angka dadu yang paling kiri sama yang paling kanan itu 4. Misalnya yang paling kiri itu X, yang paling kanan itu Y. Jadi X plus Y harus sama dengan 4. Kan yang mungkin itu cuma 1 tambah 3, 2 tambah 2, sama 3 tambah 1 kan. Jadi ini ada 3 kemungkinan. Terus buat dadu yang di tengah itu bebas apa aja, mau 2, mau 6, mau 4, terserah. Jadi semua dadu yang di tengah itu punya 6 options masing-masing. Karena dadu yang di tengah itu ada 5, berarti banyaknya konfigurasi dadu yang di tengah itu ada 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6, atau sama dengan 6 pangkat 5. Nah, buat X plus Y, buat X sama Y-nya itu kan tadi ada 3 cara. Berarti total keseluruhannya ada 3 dikali 6 pangkat 5, sama dengan 23, 3, 28. Nah, lanjut ke soal yang B. Di sini kita punya 9 computer games, terus mau didistribute ke Wainah, Jinji, sama Heb.
Jadi misalnya Wainah itu W, Jinggi itu J, dan Hep itu H. Mereka bakal dapat totalnya 9. Tapi syaratnya harus ganjil masing-masing. Berarti kan kemungkinannya cuma ada 1 plus 1 plus 7, atau 1 plus 3 plus 5, atau yang terakhir 3 plus 3 plus 3. Nah, kalau yang ini, yang pertama, kan bisa jadi yang dapat 7 itu si W, J, atau H. Jadi ada 3 kemungkinan kan. Sebenarnya 3 ini didapat dari 3 faktorial per 2 faktorial. Kan kita ngurutin 3 angka berbeda nih, 3 angka. Makanya 3 faktorial. Terus karena ada 2 angka 1, makanya harus dibagi sama 2 faktorial. Jadi hasilnya sama dengan 3. Terus buat yang kedua, kan kita mau ngurutin 3 bilangan. Berarti 3 faktorial. Karena nggak ada angka yang sama, berarti nggak usah dibagi apapun. Nah, ini nilainya sama dengan 6. Kalau yang ketiga, angka 3, 3, 3, mau dia acak-acak gimana pun, pasti hasilnya juga tetap 3, 3, 3. Jadi, cuma ada satu kemungkinan. Nah, sekarang buat cara yang pertama, itu kan tadi ada 3 cara ngurutin 117-nya. Terus, buat yang W, itu kan dia butuh 1 game, dan kita masih punya 9 game. Jadi kita harus pilih 1 dari 9, jadi 9C1. Terus sekarang sisa gamenya tinggal 8, dan mau diambil 1 sama J, berarti 8C1. Sekarang kita tinggal punya 7 game, dan 7-7-nya mau diambil sama si H, jadi 7C7. Nah, ini nilainya sama dengan 3 dikali 9, dikali 8, dikali 1, sama dengan 216. Buat cara yang kedua, itu kan tadi cara ngurutin 135-nya ada 6. Habis itu buat yang W, pilih 1 game dari 9 game yang tersedia, jadi 9C1. Terus buat yang J, sisa gamenya ada 8, dan mau diambil 3 sama dia, jadi 8C3. Terus sekarang sisa gamenya ada 5, dan 5-5-nya mau diambil sama H, jadi 5C5. Nah, ini kalau dikaliin sama dengan 6 kali 9, kali 5, 6, kali 1, sama dengan 3024. Terus, buat yang ketiga, itu kan cuma ada satu cara ngurutin 3-3-3. Jadi tulis 1, habis itu buat yang W, pilih 3 game dari 9 game yang tersedia, jadi 9C3. Terus buat yang J, sekarang sisa gamenya ada 6, dan mau diambil 3 sama dia, jadi 6C3. Terus sekarang sisa gamenya cuma 3, dan 3-3-nya mau diambil sama si H. Jadi nilainya sama dengan 3C3. Nah, ini nilainya sama dengan 1 kali 84 kali 20 kali 1, sama dengan 1680. Ini ketiga kasus kalau dijumlahin jadi 4920. Jadi jawabannya segini. Lanjut ke soal nomor 7. Jadi di sini ada 8 orang yang mau naik 2 taksi P sama taksi Q. Terus buat yang poin pertama, syaratnya itu John sama Sarah harus 1 taksi. Nah, John sama Sarah ini kan bisa naik taksi P, bisa naik taksi Q. Jadi, ada 2 cara buat John sama Sarah pilih taksinya. Terus, mereka kan kurang 2 orang ya. Soalnya satu taksi itu 4 orang, dan 2-nya udah John sama Sarah. Jadi kurang 2 orang lagi. Sedangkan temannya yang belum naik taksi itu ada 6 orang. Berarti kita harus pilih 2 orang dari 6 orang yang tersedia. Jadi 6C2. Terus, sisa temennya yang belum dapat taksi kan 4 orang. Dan di taksi yang satu lagi juga butuh 4 orang. Berarti harus dikali sama 4C4. Nah, ini nilainya sama dengan 2 dikali 15 dikali 1. Sama dengan 30. Terus buat yang poin kedua, jadi si Mark ini tempat duduknya udah fix di sini. Terus kalau John sama Sarah harus di taksi P bagian belakang dan harus sebelahan. Berarti mereka bisa di sini atau enggak di sini. Jadi buat John sama Sarah ada 2 kemungkinan pilih tempat duduknya. Terus misalnya yang kepilih itu yang atasnya ini. Kan bisa jadi John di sini, Sarah di sini, atau Sarah di sini, John di sini. Banyaknya cara mereka tukar-tukeran itu ada 2 faktorial karena mereka cuma berdua. Nah, sekarang sisa temannya yang belum dapat tempat duduk itu kan ada 5 orang. Nah, banyaknya cara ngurutin tempat duduk 5 orang ini, ya 5 faktorial. Jadi total keseluruhannya ada 2 dikali 2 dikali 120, sama dengan 480. Jadi jawabannya segini. Udah, segitu aja dari gua. Makasih semua.